Kiai Haji Abdul Hamid Wahid. Yang kita hormati Wakil Rektor 1 Bapak Fadli, yang kita hormati Bapak Furkon, Kepala PPM, dan rekan-rekan yang hadir pada acara sosialisasi hasil kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillah kita bisa melakukan acara secara daring untuk memantapkan langkah ke depan bagaimana pengelolaan Universitas Jadid sesuai dengan harapan dan kebutuhan mahasiswa, di mana klausul 41 dari SO itu inti dari pengelolaan itu berpusat pada kepuasan dari mahasiswa dan pada yang sama juga dosen serta tenaga pendidikan yang lain. Untuk menyekat waktu, kami mempersilahkan, oh ya, kami buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum menginjak acara inti, kami persilakan kepada Bapak Fadli untuk memberikan sambutan. Dipersilakan, Pak. Universitas Nurul Jadid, Bapak Dekan, Direktur, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari unit kerja Universitas Nurul Jadid, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini H-1 menjelang puasa Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pelaksanaan di bulan Ramadan besok 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sangat penting pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ini dalam rangka memberikan feedback, masukan-masukan kepada manajemen pelaksana atau pengelola perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan fungsi layanan, meningkatkan mutu, dan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan. Di beberapa tahun akademik yang lalu kami sampaikan berdiskusi dengan Kepala LPPM agar instrumen dalam pengukuran kepuasan itu dilakukan normalisasi, dilakukan perubahan sehingga dosen-dosen memiliki, dosen maupun mahasiswa memiliki persepsi yang lebih mudah dalam memahami bagaimana arah pertanyaan dan jawaban sehingga hasil yang diinginkan ini memang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun demikian berdasarkan pengamatan-pengamatan yang saya lakukan, sosialisasi, pengukuran, instrumen dan lain-lain telah kita susun, telah kita rapatkan, telah kita sosialisasikan, tapi belum sampai kepada pengukuran tindak lanjut yang jelas. Jadi selain kinerja kita mengacu kepada indikator-indikator dan kontrak-kontrak kerja sesuai dengan RKAT dan Rensta yang telah disusun, tentu fungsi layanan ini juga sangat penting. Bagaimana layanan sebagai kegiatan rutin kita setiap hari itu perlu terus ditingkatkan kualitas dan mutunya. Saya berharap kepada LPPM dan seluruh unit-unit kerja terkait dari hasil evaluasi pengukuran kepuasan ini memang benar-benar dijadikan sebagai tonggak acuan untuk melakukan berbagai macam tindak lanjut kegiatan yang terdeadline, yang telah ditentukan kapan waktu tindak lanjut itu bisa diselesaikan. Tentu hasil tindak lanjut yang kita lakukan
tersebut perlu dilakukan juga pengukuran tingkat kepuasan. Jadi saya berharap LPPM dalam sosialisasi kali ini juga melakukan analisis tingkat kepuasan minimal dalam 3 tahun terakhir. Apakah tingkat kepuasan tahun lalu itu sama dengan tahun yang sekarang, bisa meningkat atau malah menurun. Kalau sama berarti belum ada perbaikan. Itu statement awal yang sangat sederhana. Kalau misalkan turun, berarti selain tidak ada perbaikan, kualitas layanan juga semakin menurun. Yang ketiga, jika naik, berarti apa yang telah dirumuskan, apa yang telah dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil dari isian kepuasan, ini tertindaklanjuti dan sudah meningkatkan mutu layanan atau mutu pengelolaan di Universitas Nurul Jadid. Oleh karena itu, kami berharap juga nanti pada saat kegiatan sosialisasi pengukuran kepuasan ini telah selesai dan dilaksanakan, hasil analisis dan rekomendasi tindak lanjut benar-benar bisa dibantu, didampingi, dikawal, dimonitoring oleh LPPM. Nanti LPPM bisa melaporkan seluruh kegiatan-kegiatan tindak lanjut tersebut kepada pimpinan jika memang perlu ada kebijakan-kebijakan khusus. Mari kita rumuskan kebijakan tersebut secara bersama-sama. Dan saya berharap juga kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, lalu kemudian di-share kepada seluruh unit-unit kerja, khususnya yang ada di fakultas dan prodi, karena ini sangat mendukung sekali terhadap proses pencapaian akreditasi. Ini sangat dibutuhkan. Jadi kepuasan mahasiswa untuk mengukur layanan kemahasiswaan, kepuasan dosen untuk mengukur layanan dosen kepada mahasiswa dan layanan Universitas Nurul Jadid kepada dosen, juga kepada tenaga kependidikan. Insya Allah, jika ini terus dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan, terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, karena di target indikator kinerja juga menjadi salah satu target indikator nilai pencapaian kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen, dan kepuasan tenaga kependidikan. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sekali lagi kepada seluruh unit kerja, ini adalah kegiatan yang sangat penting yang harus diikuti dengan seksama agar masing-masing unit kerja memahami sejauh mana kualitas layanan selama ini dan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang ada di Universitas Nurul Jadid. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fadli. Ada banyak penting yang mungkin perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Furqon untuk menyampaikan sambutan. Dipersilakan Pak Furqon. Baik, terima kasih Pak Syahridah. Suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sambil ngecas ya, ini mau habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala mursalin sayyidina jemain amma ba'du. Misal sabri wa yang kita terdiri bersama Sobat Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kita kagumi dan kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Nur Fadli Hidayat Mkom yang hari ini berkenan hadir memberikan sambutan, para pimpinan UPPS, pimpinan prodi, pimpinan lembaga, tendik, dan juga tahun ini atau semester ini kami
juga sosialisasikan kepada mahasiswa, ya, perwakilan mahasiswa atau ormawa. Alhamdulillah pada sesi pagi ini jelang kita akan melaksanakan puasa Ramadan besok. Bagi yang sudah melaksanakan, silakan dilanjut. Bagi yang belum, kita tunggu saja sesuai dengan arahan PBNU dan juga pemerintah tanggal 12. Kalau Pak Basit sudah puasa duluan, alhamdulillah. Dilanjut Pak nanti. Ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat nanti di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga pengawasan dan penjamin mutu, yang itu akan kami lakukan sosialisasi di akhir semester atau bisa di awal semester. Ketika pelaksanaan pengukuran itu dilakukan, biasanya kami jadwalkan setiap akhir semester, yaitu bersama dengan UAS. Biasanya 2 pekan atau 3 pekan kami melaksanakan pengukuran, baik kepada mahasiswa, kepada dosen, dan kepada tendik. Begitu. Kepada dosen dan kepada mahasiswa, ini sudah by sistem, yaitu terinclude atau tersematkan atau terintegrasi di SIMPT, aplikasi dosen dan aplikasi mahasiswa. Tentu harapannya ketika sudah tersematkan atau sudah terintegrasi, harapannya dosen-dosen kita itu mengisi penilaian, evaluasi selama 1 semester ini, dan tentu diharapkan feedback itu menjadi masukan untuk institusi, khususnya UNOJA, lebih-lebih nanti untuk IPPS dan Prodi, yang dalam hal ini biasanya muaranya akan ditindaklanjuti dalam hal kebutuhan eksternal seperti akreditasi dan yang lainnya. Kemudian untuk yang tendik, ini belum terintegrasi karena memang di sistem kita belum bisa mengakomodir tendik. Tenaga kependidikan belum terdata secara sistem. Begitu. Nah, sehingga kegiatan untuk yang tendik biasanya kami sebar dengan menggunakan Google Form. Kegiatan evaluasi ini atau pengukuran kepuasan ini merupakan salah satu dari siklus SPMI yang ada. Jadi kalau kita sudah menetapkan punya 37 standar, gitu ya, baik itu standar pendidikan, penelitian, pengabdian, dan standar yang melampaui Kemendikti, maka penetapan itu biasanya akan dilaksanakan. Misalkan di standar pendidikan, Bapak Ibu sudah melakukan beberapa standar, 8 standar biasanya. Ada standar proses, ada standar isi, penilaian, kemudian ada standar kompetensi lulusan. Kalau mahasiswa itu sudah tuntas, maka nanti akan muncul lebih ke mereka. Nah, standar-standar yang dimiliki itu salah satunya diukur dengan survei kepuasan Bapak Ibu dilaksanakan. Nah, unit yang melakukan unit pelaksana akademik ini memang lebih banyak atau dominan itu di UPPS atau di Prodi. Jadi dalam hal melakukan pendampingan atau kegiatan akademik, begitu ya, pendidikan, dan juga beberapa unit yang memang akan menjadi support system seperti LP3M dalam hal melakukan manajemen di pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Begitu. Nah, standar-standar itu ketika sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi. Jadi kalau tadi sudah ada penetapan dengan adanya standar yang dimiliki oleh UNOJA, dilaksanakan, diimplementasikan begitu, baru kemudian dilakukan evaluasi. Nah, pengukuran kepuasan ini salah satu pengukuran evaluasi secara tidak langsung mungkin ya, tanpa melibatkan auditor dan yang lainnya, tapi biasanya kita memberikan menyebar survei kepuasan untuk diisi begitu ya kira-kira. Nah, harapannya dari masing-masing pihak, itu sivitas, mahasiswa, dosen, dan yang lainnya ini memberikan masukan. Ya, tidak hanya sebatas hanya mengisi survei saja, tapi juga memberikan masukan dengan instrumen-instrumen yang sudah ada tadi. Nah, tentu instrumen ini tetap kita lakukan updating apakah
ada kebijakan yang baru ditetapkan oleh UNJA, misalkan beberapa tahun ini kita sudah menetapkan ada aspek 4 anti begitu ya, karena juga kebijakan dari eksternal, misalkan dari kementerian harus ada Satgas bagian 4 anti kekerasan dan yang lainnya, sehingga kegiatan ini diakomodir dalam bentuk survei kepuasan begitu. Cuman di survei kepuasan di sini tidak hanya sebatas pada standar-standar tadi Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya untuk kegiatan pengukuran yang lain ini ada unit yang juga melakukan pengukuran. Misalkan kalau berkaitan dengan penelitian, pengabdian, ini biasanya PPM kepada mitra atau kepada calon mahasiswa baru, biasanya bagian humas begitu akan melakukan semacam survei terkait dengan apa sih harapan dari calon mahasiswa baru itu kepada UNSYA. Dan itu sudah tadi sempat disinggung oleh Pak Saidal bahwa itu adalah termasuk klausa di ISO begitu. Nah, kali ini kita coba mensinkronkan atau mengintegrasikan standar-standar yang dimiliki oleh kementerian yaitu SPMI, kemudian sesuai dengan SNDIKT yang terbaru dengan ISO, ini kami coba sinkronkan juga menjadi standar baku, gitu ya. Tidak hanya sebatas melaksanakan kegiatan, saya kira Bapak Ibu, apa yang sudah Anda tulis, rencanakan, dikerjakan, yang dikerjakan Anda tulis, begitu. Konsep ISO kan sebenarnya seperti itu. Cuman dari masing-masing itu perlu kami generalkan. Nah, ini berkaca pada pengalaman biasanya, kalau seumpamanya ketika kita melaksanakan ISO, tidak disinkronkan dengan standar yang dimiliki, itu biasanya nanti kita akan kelebakan, hanya mengumpulkan data dokumen saja di akhir, baru kemudian untuk kebutuhan proses audit eksternal saja. Nah, harapannya ini sudah mulai by sistem, Bapak Ibu. Tersistem apa yang sudah ada itu coba kami generalkan. Kemudian kegiatan sosialisasi ini dalam aspek pengukuran untuk mahasiswa ini ada 6 aspek Bapak Ibu yang diukur setelah mahasiswa melakukan kegiatan akademik selama 1 semester, maka data-data yang atau aspek yang diukur ada 6. Biasanya ada aspek tangible, aspek reliability, responsif, asuran, dan empathy. Yang ini biasanya sesuai dengan kebutuhan eksternal atau akreditasi begitu ya. Dan biasanya di beberapa akreditasi sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan, tapi esensinya sama. Kemudian kita tambahkan ada aspek 4 anti Bapak Ibu. Misalkan di aspek tangible itu ada bagian sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran, sarana pendidikan. Cuman di sistem pengukuran kita ini belum menyentuh ke personal dosen, Bapak Ibu. Kemarin kami coba diskusi dengan LPIP, dengan Pak Kepala LPIP, Pak Hamid, bagaimana dosen juga bisa dinilai, terutama lebih spesifik, gitu ya. Misalkan si dosen A, ini apakah sudah perangkat pembelajaran lengkap, dia bisa dinilai oleh mahasiswa sendiri. Ini kita belum. Nah, tapi ini sudah ada mulai inisiasi bahwa satu dosen nanti akan dinilai oleh mahasiswanya, sehingga memang betul-betul menunjukkan kinerja dosen itu mendapatkan feedback dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian dalam aspek reliability biasanya kandalan dosen, berbicara tentang aspek kandalan dosen, staf akademik, misalkan, termasuk dengan pelayanan, apakah pelayanan jam pelayanan perkuliahan itu sesuai dengan jadwalnya begitu. Kalau di instrumen kami memang sebutkan karena memang aturan kita jam pelayanan itu jam 9 sampai jam 13, maka mereka akan mengisi itu begitu. Kecuali nanti akan ada perubahan. Nah, tentu kan di lapangan ini berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadwal kuliahnya masuk jam 8, tapi layanan dimulai jam 9 begitu. Nah, ini biasanya coba kami lihat nanti hasil dari satu poin itu memang ada pengaruh nggak kira-kira, prosentasenya bagaimana. Nah, monggo nanti bisa kita evaluasi secara bersama. Kemudian yang ketiga ada aspek responsif, sikap tanggap misalkan ya dari semua sekitar, saya kira dosen dan juga tadi, kemudian asuran, perlakuan kepada mahasiswa, empati itu pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa, dan juga yang terakhir adalah 4 anti tadi, anti korupsi, intoleran, kekerasan seksual, dan perundungan.
Kalau yang terbaru itu malah ada, saya baca itu ada bukan 4 anti, 5 anti, gitu Bapak Ibu. Ada tambahan satu. Nah ini mungkin juga akan menjadi pertimbangan nanti ketika kami menyusun instrumen untuk masa-masa berikutnya, gitu kan. Kemudian untuk pengukuran kepuasan dosen, ini biasanya ada 10 aspek, misalkan ada pengembangan kompetensi, pengembangan karir, jabatan, suasana kerja, sampai dengan kebutuhan sosial dan keagamaan. Nah ini. Dan yang terakhir untuk yang tenaga kependidikan, ini biasanya hampir mirip dengan dosen, cuman tidak ada beberapa aspek, ada 7 ya. Jadi ada Tidak sekitar muncul Pak Furkon, aspek tidak muncul untuk anunya. kompetensi, suasana kerja, pengembangan karir, sampai dengan aspek anti korupsi yang berkaitan dengan tenaga kependidikan begitu. Nah, Tidak muncul Pak Furkon. Tidak oke muncul. Pak. Oh, Slide-nya tidak muncul. oke, memang tidak saya tampilkan slide. Oh, kalau saya hanya buka laporan saja sebetulnya Pak. Oh Oke. iya. Oke, monggo ya. Kalau mau tampilkan ini sebetulnya Bapak Ibu. Saya buka laporan secara umum begitu ya. Mohon maaf. Jadi nanti secara detail nanti akan dipaparkan oleh Pak Kabid Penjaminan Mutu Pak Brady Pak tentang skemanya. Jadi kami tadi paparkan terkait dengan hasil apa aspek-aspek yang diukur begitu ya Bapak Ibu. Dari mahasiswa ini ada 6 aspek, kemudian dari kepuasan dosen ada 10 aspek, dan juga teknik ada 10 ada 7 aspek tadi begitu. Nah, harapannya seperti yang disampaikan pimpinan tadi, ketika kami melakukan, karena kami adalah unit pengawasan dan penerimaan mutu, dalam hal ini memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan ini bisa diukur, dievaluasi, kemudian bisa ditindaklanjuti. Nah, tentu sebagai unit pelaksana, maka unit pelaksana akademik harapannya atau rekomendasi yang kami berikan melakukan tindak lanjut. Nah, salah satu tindak lanjutnya adalah aspek-aspek apa yang memang kurang di prodi-prodi tersebut atau mungkin di lembaga IPPS tersebut. Nah, harapannya begitu. Nah, sehingga memang kami akui kelemahannya adalah tindak lanjut dari masing-masing unit pelaksana ini setelah dilakukan sosialisasi masih lemah Pak, begitu ya. Dalam artian belum ada tindak lanjut yang itu dapat diukur, dalam artian direkam dokumentasinya. Misalkan ketika sudah hasil sosialisasi ini dilakukan atau dipaparkan, maka salah satu tindak lanjutnya maka masing-masing UPPS, karena memang basis laporan ini adalah per UPPS dan universitas, dan apa universitas itu adalah akomodasi dari UPPS tadi, harapannya ditindaklanjuti. Monggo nanti bisa di rapat tinjauan manajemen kan, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah ada evaluasi seperti ini, baik itu pengukuran kepuasan, audit internal, itu dapat dilakukan rapat tinjauan manajemen di internal manajemen masing-masing UPPS. Gitu. Nah, tentu harapannya apa? Ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Misalkan ketika aspek tangible ini relatif nilainya kecil, maka ini perlu dilihat apa poin-poin yang kecil yang itu diisi oleh mahasiswa. Dan juga kami sampaikan bahwa kegiatan pengukuran ini tidak populasi, ya pun mungkin hampir mendekati, gitu Pak, hampir mendekati. Tahun ini sekitar 94% ya, hampir 100%, ya, karena mereka wajib mengisi. Nah, berarti ada 6% yang tidak mengisi apa? Ya bisa saja karena sudah masanya selewat. Itu yang pertama. Jadi ketika ada masa pengisian, ketika sudah selesai masa pengisian, maka dosen itu sudah tidak akan muncul survei. Bisa saja karena memang dosennya tidak masuk ke sistem begitu. Nah, harapan kami juga kepada masing-masing unit itu, ketika ada sosialisasi, mohon nanti para sivitas akademik yang terkait, baik itu dosennya atau mahasiswanya, diarahkan untuk melakukan pengisian survei, dan itu sebetulnya by sistem sebetulnya. Jadi kalau dosen itu buka aplikasi dosen untuk menginput nilai, maka mereka akan mengisi survei dulu. Kalau mahasiswa melihat nilai, maka mereka akan mengisi survei. Nah, tentu tidak sebatas itu Bapak Ibu, harapannya kami juga mendapatkan masukan-masukan peningkatan begitu ya dalam hal pengukuran kepuasan ini. Di samping juga ini kami juga punya target untuk melakukan
pengukuran kepuasan kepada wali mahasiswa. Begitu kira-kira. Terakhir barangkali kegiatan ini nanti akan lebih detail dipaparkan hasil, tapi secara umum kami lihat ada penurunan di aspek pengukuran kemahasiswaan. Kalau saya lihat tadi datanya ada penurunan berapa persen begitu Bapak Ibu. Nah, mohon ini bisa menjadi perhatian, dan kalau di indikator kita itu tingkat kepuasan itu sekitar 80 ya, 82. 82 itu 82. Nah, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu di prodinya atau di PPS-nya masih di bawah itu, mohon bisa ditingkatkan sehingga indikator yang menjadi kepuasan tingkat ini, kepuasan aktivitas ini bisa setiap semester kita tingkatkan secara bersama. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu terkait dengan survei kepuasan ini. Tentu tadi yang diharapkan pimpinan, kami coba atur dengan skema kalau sudah kegiatan sosial ini selesai, maka mohon nanti pihak masing-masing unit itu bisa melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti survei kepuasan ini, terutama di unit pelaksana, dan nanti kami coba berikan semacam template laporannya. Silakan bisa disusun, atau mungkin kalau tidak laporan, berita acara terkait dengan itu, sehingga memang terdokumentasi dengan baik. Sama seperti audit mutu internal kemarin, kami coba edarkan, silakan nanti bisa diunggah baik kita. Baik, saya kira itu sebagai pengantar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Furqon, Kepala LPPM. Dan sebelum dilanjutkan dengan pemaparan terkait analisis terhadap kepuasan, kami persilahkan kepada peserta untuk mengisi presensi ya, agar kami bisa mencatat kehadiran rekan-rekan pada kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Brady untuk menyampaikan analisisnya. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kita takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid, hadir pada kesempatan hari ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan unit dan lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan di Universitas Nurul Jadid, dan yang kami banggakan juga rekan-rekan mahasiswa atau yang mewakili insya Allah hadir dari BEM dan DPM pada kesempatan virtual kali ini. Mohon izin saya akan share screen. Disable Pak. Mau share. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah hasil survei kepuasan sivitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Jadi yang ada di sini itu ada yang kami akan jelaskan adalah instrumen, responden, dan skala hasil survei, kemudian rekomendasi dan kesimpulan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk kaitan dengan instrumen kepuasan mahasiswa, memang kita akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian ya, ataupun perbaikan-perbaikan. Pada saat ini juga kami melakukan penyesuaian untuk instrumen, khususnya pada item pertanyaan, sehingga dari yang awalnya 93 item pertanyaan, kita sudah sesuaikan 78 pertanyaan. Dan selanjutnya insya Allah kita akan sesuaikan lagi saya kecil Pak. menjadi item pertanyaan yang mungkin lebih sederhana, tetapi secara substansi sudah mencakup semua aspek dan semua item pertanyaan yang ada pada instrumen sebelumnya. Untuk instrumen kepuasan dosen itu ada 49 item pertanyaan untuk survei kepuasan pada semester ini.
Untuk instrumen kepuasan tendik ada 63 dengan 7 aspek ya. Pada kuesioner untuk kepuasan tenaga kependidikan Universitas Nurul Jadid. Dari survei yang dilakukan pada semester ganjil, ya untuk semester tingkat kepuasan semester ganjil 2000, oh mohon maaf, ya semester ganjil 2023-2024 ya. Jumlah responden yang mengisi survei untuk mahasiswa itu ada 4.775 mahasiswa, kemudian dosen ada 218 dosen, kemudian tenaga kependidikan ada 34 orang yang mengisi survei kepuasan. Ini adalah skala penghitungannya untuk tingkat kepuasan pada masing-masing survei tingkat kepuasan sivitas akademika. Baik, ini hasil survei ya pada tingkat universitas. Ya, pada tingkat universitas untuk tingkat kepuasan mahasiswa pada semester ganjil 2023-2024 secara umum itu pada angka 77,4% atau dengan predikat baik. Ya, dengan predikat baik. Kemudian untuk tingkat kepuasan dosen Universitas Nurul Jadid secara umum ada pada angka 84,47% dengan predikat A atau sangat baik. Kemudian untuk hasil survei tenaga kependidikan Universitas Nurul Jadid itu pada tingkat kepuasan 82,76% atau sangat baik. Ya. Jadi dari 3 sivitas akademika ini sudah 2, yakni dosen dan tenaga kependidikan yang sudah melampaui target tingkat kepuasan yang kita miliki, yakni 82% ya, atau ya minimal 82% atau sangat baik. Untuk yang mahasiswa itu masih ada pada predikat baik atau 77,4%. Untuk pada masing-masing UPPS dan program studi di semester ganjil 2023-2024 ini untuk Fakultas Agama Islam. Untuk S1 ini ada hasil survei kepuasan mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu saya sebutkan, bisa dibaca. Tidak terlalu lama karena ada 60 slide. Ini S1 Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Perbandingannya dengan tahun kemarin mana, Pak? Nanti Pak, nanti ada. Ada ya. Ini okay. Di S1 Hukum Keluarga ini, kemudian S1 IAT, S1 KPI, S1 MPI, S1 PGMI, seperti ini, S1 PIAUD, S1 Perbankan Syariah, dan S1 Ekonomi Syariah. Dan selanjutnya ini adalah perbandingan. Mohon izin Pak Warek, kami membandingkan dengan semester yang kemarin saja. Ya, jadi nanti mungkin kalau Pak Warek itu meminta 2 tahun atau 3 tahun terakhir, nanti akan kami siapkan. Ya, sembari kita bisa melihat di sana tren, ya tren tingkat kepuasan dari masing-masing sivitas akademika, apakah naik, turun atau stagnan. Gitu. Ini banyak yang turun ya, kalau yang ini ya. Kalau Ya, dilihat ini turun jika dibandingkan antara semester genap 2022-2023 itu turun pada semester ganjil itu 77,63%. Tapi dengan masih predikatnya baik. Dan selanjutnya untuk Fakultas Teknik. Ini untuk S1 Informatika, S1 Teknik Elektro, S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 RPL. Ini untuk perbandingannya dengan semester kemarin genap 2022-2023, kemudian dibandingkan dengan ganjil 2023-2024 ada naik sekitar 0,35% untuk Fakultas Teknik. Naik sedikit 0,35%. Ini masih kalau dia masih di margin error ya. Yang naik itu ada di tangible itu naik, reliability naik ini untuk Fakultas Teknik, tapi responsiveness naik, assurance yang turun, empathy
empathy naik, kemudian 4 anti juga naik. Gitu. Hanya di aspek assurance yang turun. Ya. Kemudian Fakultas Sosial dan Humaniora, SOSHUM. Ini untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Hukum, S1 Ekonomi. Dan nilai tingkat kepuasan mahasiswa SOSHUM perbandingannya antara genap 2022-2023 dengan ganjil 2023-2024 pada genap itu 76,8%, pada semester ganjil kemarin 2023-2024 77,56%, naik sedikit ya, meskipun kenaikannya tidak sampai 1% misalnya. Baik ya. Pada semua aspek itu naik ya, mengalami kenaikan pada semua aspek, meskipun sedikit. Dan selanjutnya untuk Fakultas Kesehatan, D3 Kebidanan, ini hasil surveinya ya. Kemudian S1 Ilmu Keperawatan, kemudian program Profesi Nurse. Ini perbandingannya antara semester genap 2022-2023 dengan ganjil 2023-2024. Pada Fakultas Kesehatan pada semester genap kemarin itu ada 77,6%, dan di semester ganjil 76,9%, menurun. Ya, nilainya menurun dari semester genap 2022-2023. Yang menurun itu ada pada aspek reliability, kemudian assurance. Ya, pada dua aspek itu, reliability dan assurance. Penurunannya cukup, terutama pada reliability ya, ini cukup signifikan saya pikir, ya, sekitar 4-5% ya, 5,4% penurunannya. Kemudian pada program Pascasarjana, ini S2 Pendidikan Agama Islam, kemudian S2 Manajemen Pendidikan Islam. Nah, ini perbandingannya yang sebelumnya itu 85,27% di semester genap 2022-2023, dan di semester ganjil ini 84,1% ya, untuk nilainya. Masih pada predikat sangat baik meskipun terjadi penurunan ya, pada aspek responsiveness ya, itu turun signifikan ya, hampir 7,5% maksud saya, 7,5% penurunannya. Dan di aspek assurance juga turun sekitar 4%, hampir 5% penurunannya. Juga empathy juga turun ya, tingkat kepuasannya. Begitu juga dengan 4 anti juga turun. Dan selanjutnya untuk survei kepuasan dosen. Ini survei kepuasan dosen Fakultas Agama Islam. Nah, seperti ini. Ini perbandingannya untuk survei kepuasan dosen di Fakultas Agama Islam di semester genap 2022-2023 itu 85,86%, di ganjil 84,8%, turun ya, turun sedikit untuk aspek kepuasan dosen di Fakultas Agama Islam. Kemudian untuk Fakultas Teknik, ini hasil survei kepuasan dosen Fakultas Teknik. Dan jika dibandingkan dengan semester genap 2022-2023 dengan ganjil 2023-2024, itu juga ada terjadi penurunan ya, sekitar 83,06% berbanding 82,63%. Tapi masih nilainya masih di sana sangat baik. Kemudian untuk Fakultas Sosial dan Humaniora, seperti ini hasil survei kepuasannya. Dan perbandingan antara semester genap 2022-2023 dengan ganjil 2023-2024, di semester genap
itu ada 2223 itu 81,85%, diganjil 85,29%, naik ya. Nah, nilainya naik untuk yang Fakultas Soshum. Untuk Fakultas Kesehatan, tingkat kepuasan dosen di Fakultas Kesehatan pada semester genap 2022-2023 itu 80,45%, di semester ganjil 23-24 itu 80,86%. Itu naik sedikit. Nah, naik sedikit meskipun tidak sampai pada 1%. Ya, naik sedikit. Tapi predikannya masih sama-sama baik. Belum sangat baik. Kemudian untuk program pascasarjana, tingkat kepuasan dosen program pascasarjana, genap 2022-2023 tingkat kepuasan dosen di pascasarjana itu 86,9%. Di semester ganjil 2023-2024 itu 86%, turun 0,9%. Dengan predikat masih sama-sama sangat baik. Ya, turunannya hampir 1%, turunannya yaitu 0,9%. Kemudian jika dibandingkan hasil survei Civitas Akademika Universitas Nurul Jadid pada semester genap 2022-2023 dengan semester ganjil 2023-2024, jika secara keseluruhan ya, se-Universitas Nurul Jadid seperti ini untuk semester mahasiswa ya, tingkat kepuasan mahasiswa UNUJA secara umum pada genap 2022-2023 itu ada di angka 78,05%, sedangkan pada semester ganjil 2023-2024 itu 77,53%. Jadi turun memang. Ya, di tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Nurul Jadid secara keseluruhan. Yang menurun ada pada aspek tangible, reliability, responsiveness, ya, assurance, empathy, ya, kecuali 4 anti. Kemudian ini untuk tingkat kepuasan dosen. Universitas Nurul Jadid ya secara umum di semester genap 2022-2023 itu 83,78% dan di semester ganjil 2023-2024 itu 84,47%, naik sedikit. Naik. Untuk tingkat kepuasan tendik semester genap 2022-2023 itu 80,49% dan di semester ganjil itu 82,76%, naik. Yang sebelumnya itu pada predikat baik, kemudian naik di semester ganjil 2023-2024 itu menjadi sangat baik. Dan saya rasa ini selama saya di LPPM, insya Allah baru kali ini tingkat kepuasan tendik itu pada predikat sangat baik. Biasanya itu ada pada predikat baik. Ya, Bapak Ibu, nanti untuk laporan survei kepuasan ini akan kami unggah pada laman LPPM. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana ataupun mendownload di laman LPPM. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Brady, sangat komprehensif terkait dengan analisis terhadap kepuasan Civitas Akademika Universitas Nurul Jadid. Ada sesi ini Pak, tanya jawab Pak, agar hubungan batin kita jauh lebih dalam dan secara emosional kita juga jauh lebih dalam. Dipersilahkan kepada para dosen tendik untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Dipersilahkan Pak. Oh, mahasiswa terutama ya, karena sebelum pertanyaan ini dibuka kepada dosen dan tendik, saya sendiri
juga introspeksi karena 2 pertemuan pertama dalam kuliah saya ada banyak mahasiswa tidak masuk kelas saya dan saya tidak menyalahkan mereka. Mungkin saya harus introspeksi terkait dengan kaidah pembelajaran, kemudian harapan apa mahasiswa itu yang bisa kita pelajari sehingga mereka mau masuk kelas. Nah, dipersilakan Pak Han. Pak Han, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Haidar. Kami dikit kan Pak? Pakai ini dah. Dari kami Pak atas nama Lembaga Akreditasi Eksternal, karena ini ada juga hasil ini juga ada hubungannya ya dengan kami. Dalam artian begini, kami dari Lembaga Akreditasi Eksternal itu mengerjakan dalam artian mengkolek atau mengumpulkan semua dokumen-dokumen, baik itu dokumen universitas, dan pekerjaan mengkolek itu bukan 1 bulan 2 bulan selesai. Dalam hal ini yang kami maksudkan adalah terkait dengan laporan-laporan kepuasan itu sudah ada di kami, tinggal apa namanya, tinggal kami menghubungi atau istilahnya membuka website LPPM atau menghubungi Pak Galem untuk meminta laporannya. Dalam hal ini terkait dengan tindak lanjut. Nah, harapan kami setiap ada laporan ataupun setiap setiap ada hasil itu pasti kan akan ada tindak lanjutnya, di mana tindak lanjut itu bisa ada di tingkat fakultas, di tingkat lembaga ataupun di tingkat prodi. Selama ini kami mungkin usulan kami kepada Pak Kadam LPPM bisa membantu kami dalam hal mengumpulkan istilahnya, misalkan dari hasil survei ini ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya apa? Kan pasti ada tindak lanjutnya untuk siapa, dan terkait dengan laporan tindak lanjutnya itu mungkin kami dari lembaga akreditasi eksternal istilahnya minta bantuan kepada LPPM ataupun siapa yang berwenang. Ini dalam hal ini kami masih belum tahu struktur organisasinya, apakah laporan tidak lanjut itu dilaporkan kepada LPPM ataukah laporan tidak lanjutnya itu disimpan di masing-masing fakultas ataupun prodi ataupun di lembaga. Dalam hal ini harapan kami dari pihak lembaga akreditasi eksternal terkait dengan tindak lanjut, karena kita dalam tanda kutip ada tantangan sendiri untuk mengumpulkan beberapa dokumen yang ada hubungannya dengan dokumen tindak lanjut. Saya kira begitu Pak Saida, makasih. Ya, terima kasih Pak Han. Pak Furqan mau direspon atau langsung direspon ya Pak? Dipersilakan Pak Furqan atau Pak Brady. Baik, terima kasih Pak Saida, terima kasih Pak Dono. Terkait dengan tindak lanjut seperti yang kami sampaikan tadi, harapannya tentu kan tadi ada rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi di laporan itu sebetulnya kami sudah memberikan catatan, yaitu catatan rekomendasi dan saran yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit pelaksana, dalam hal ini IPPS ataupun prodi begitu. Nah, di laporan tersebut salah satu sarannya adalah masing-masing prodi atau IPPS itu bisa menindaklanjuti hasil survei ini minimal 2 kali dalam semester. Kenapa kami tulis 2 kali dalam semester? Karena itu menjadi salah satu standar di eksternal. Jadi ketika kami baca di kebutuhan eksternal bahwa survei itu minimal ditindaklanjuti 2 kali dalam 1 semester, baik itu dalam bentuk tadi kami sarankan RTM, silakan rapat tinjauan manajemen internal di masing-masing IPPS, silakan dievaluasi, misalkan ketika sudah mendapatkan hasil ini, tindak lanjut itu bisa dalam bentuk berita acara, begitulah kira-kira berita acara RTM,
Nah, tentu dari berita acara ini juga perlu dipublikasikan juga kepada kami. Nah, nanti mungkin karena masih kami kembangkan berita acara tindak lanjut itu atau berita acara RTM dari pengukuran kepuasan ini, kami nanti sematkan di sistem saja, di SPMI kan jadi satu gitu. Nah, sementara karena memang belum ada atau kami kembangkan, ya kami akan membuat semacam edaran begitu, Pak Kalem, membuat semacam edaran. Setelah kegiatan sosialisasi, kami akan buat edaran rekomendasi kepada masing-masing IPPS itu bisa melaksanakan rapat tinjauan manajemennya, kemudian menetapkan rencana tindak lanjutnya apa dalam bentuk berita acara, dan nanti mohon juga dikumpulkan atau dikirimkan ke kami sebagai bukti bahwa kegiatan pengukuran ini sudah ditindaklanjuti begitu. Nah, tentu ditindaklanjuti itu kan ada beberapa strategi. Kalau memang aspek-aspek mana yang kecil, maka itu silakan bisa ditindaklanjuti mungkin dengan program-program strategi, saya kira ya. Bagaimana supaya ini bisa ditingkatkan untuk semester berikutnya. Tentu kan kita tidak bisa memaksakan mahasiswa membuat bagus semua. Kalau semuanya itu penilaian dari mahasiswa, maka perlu kita melakukan evaluasi diri. Jadi barangkali jawabannya Pak Kalem, Pak Andono, ya dari hasil tindak lanjut berita acara tindak lanjut yang dilakukan IPPS itu, nanti Pak Kalem live ini kami berikan akses juga supaya bisa diakses begitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan itulah kira-kira. Begitu Pak, kira-kira. Ya, Pak An, Terima sudah kasih Pak. Memang yang kami kerjakan di lembaga akreditasi eksternal itu terkait dengan mengkorek beberapa dokumen kebutuhan akreditasi, dan beberapa dokumen yang sudah kami kerjakan itu kita share kepada prodi, dalam artian share kepada prodi untuk membantu, siapa tahu bisa membantu pekerjaan prodi dalam hal LKPS, RKPS ataupun LED yang saya kira itu Pak. Makasih. ya, terima kasih Pak Han. Silakan kepada rekan lain, ada yang bisa disampaikan, ditanggapi dan diberikan catatan terkait dengan analisis kepuasan. Pak Brandi mau? Pak Warek. Oh iya. Pak Warek silakan kalau ada respon. Oke, terima kasih Pak Dedi, Pak Saidah, Pak Kon. Tadi sudah disampaikan berbagai macam tingkat kepuasan dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan dari berbagai macam unsur. Mungkin menurut saya ini perlu ada pemetaan di tindak lanjut. Artinya tadi dari hasil masing-masing pengukuran fakultas saja, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Sosial Humaniora, ini ada perbedaan tingkat kepuasan. Mungkin di situ tindak lanjutnya juga akan berbeda rekomendasinya. Demikian juga di unit-unit kerja yang lain mungkin juga akan berbeda. Saya minta masing-masing hasil pengukuran di masing-masing unit kerja itu memunculkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti secara jelas. Jadi misalkan FT ini nanti tindak lanjutnya seperti apa, rekomendasinya, FK seperti apa, dan lain macam sebagainya. Tidak dijadikan satu, jadi biar sesuai dengan masing-masing hasil penilaian pengukuran unit kerja. Itu saja mungkin Pak Saidah, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fadli. Silakan teman-teman yang lain lebih santai agar kita merasa lebih nyaman. Kami tambahkan mungkin Pak Saidah tadi yang disampaikan oleh Pak Fadli. Nanti spesifikasi untuk tindak lanjutnya itu pada poin-poin yang memang terjadi penurunan Pak, misalkan ya. Jadi terjadi penurunan
dari aspek-aspek yang sudah dipaparkan tadi, sebetulnya. Jadi misalkan ketika aspek reliability itu turun, maka ini kan perlu ditelaah item-item mana yang memang yang turun secara Oke, aspek mana yang memang turun secara signifikan. Tuh. Sehingga rekomendasinya bisa berbeda, Pak. Jadi bisa berbeda, lebih spesifik, misalkan antara DFCAS dengan DFT, dengan disosum ini akan berbeda, tentu dalam hal melakukan rencana tindak lanjutnya. Tapi kalau sudah memang rata-rata tidak terjadi penurunan, terjadi peningkatan, tapi belum mencapai indikator, ya, misalkan indikator kepuasan mahasiswa itu adalah 82 baik, nah maka perlu dibuatkan rekomendasi yang memang peningkatan di beberapa aspek tersebut, saya kira begitu. Jadi tentu akan berbeda harapan kami dari tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing IPPS itu menyesuaikan dengan hasil yang ada di semester ini, Bapak Ibu. Jadi kalau memang di semester ini aspek-aspek yang diukur itu terjadi penurunan atau terjadi peningkatan tapi tidak mencapai indikator, tentu harapannya itu bisa ditindaklanjuti. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, setelah kegiatan ini, kami juga akan memberikan edaran kepada masing-masing UPPS itu untuk melakukan rencana tindak lanjut, bisa dalam bentuk rapat tinjauan manajemen, sehingga masing-masing UPPS ini bisa mengevaluasi aspek-aspek mana yang memang harus ditindaklanjuti supaya pada semester genap tahun ini terjadi peningkatan, begitu kira-kira Bapak Ibu. Dan harapannya mungkin tidak hanya satu kali, bisa saja mungkin di pertengahan semester itu juga dilakukan proses peninjauan kembali. Nah, karena memang salah satu syarat kepuasan itu dapat maksimal, itu ditindaklanjuti 2 kali dalam satu semester, begitu Pak. Jadi kalau di instrumen itu 2 kali dalam satu semester, jadi mungkin di awal semester sudah ada laporan, di pertengahan semester mungkin juga perlu dilakukan tinjauan aktivitas. Nah, jadi apakah memang betul-betul efektif kegiatan ini, kegiatan tindak lanjutnya, sehingga nanti di akhir semester ketika sudah dilakukan perekaman kembali, jadi mahasiswa memperoleh dampaknya dari tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing itu. Begitu kira-kira. Ya, maksud saya kalau misalkan ini bisa dipetakan sesuai dengan masing-masing fakultas, lalu kemudian masing-masing unit kerja, itu lebih Spesifik ya Pak. Ya, lebih spesifik. Dan nanti pada saat melakukan perumusan kajian tindak lanjut, misalkan terus kemudian dalam hal-hal lain yang dibutuhkan, itu fakultas juga lebih spesifik mencantumkan bahwa hasil kita di tahun ini, di tahun ini tindak lanjutnya ini ya. Begitu Pak Burkon maksud saya. Kalau secara universal kan juga takut tidak berkesesuaian dengan hasil yang didapatkan di masing-masing unit kerja. Gitu Pak Burkon. Oke. Laporannya. Oke, siapa? Coba kami akomodir di inventarisir yang lebih spesifik per masing-masing unit dan mungkin juga prodi begitu ya. Karena prodi juga masuk di sana bagiannya. Cukup UPPS saja mungkin Pak Burkon. Cukup. Oke, siap. UPPS saja. Makasih. Ya, silakan kepada teman-teman. Karena rapat ini akan berakhir pukul 12, tepat azan zuhur dikumerangkan dari musala tercinta kita. Saya persilakan untuk kita berikan respon. Sudah cukup jelas Pak Saida. Cukup jelas ya? Sudah cukup. Jelasnya cukup sudah. Jelasnya. Pak Huda, silakan Pak Huda. Dari perspektif filosofis Pak Huda. Iya Pak, ini berat. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini kami sedang buka laporan pengukuran kepuasan mahasiswa. Nah, ini setelah kami cari, sepertinya tidak ada yang terkaitkan dengan fasilitas internet Pak ya. Aspek internet itu di sarana Pak. Kalau kami biasanya ngukur di tangible. Monggo kalau memang
berkaitan dengan fitur itu bisa diusulkan. Maksud saya kalau memang itu tidak tercantum secara spesifik, pihak PDSI, kalaupun itu menjadi, misalkan menjadi salah satu indikator begitu Pak Hudawi yang Pak Huda yang diminta oleh PDSI, coba diakomodir Pak, sehingga instrumen itu bisa dinamis begitu ya, sesuai dengan peningkatan masa untuk periode-periode berikutnya gitu. Biasanya di sarana Pak kalau di itu, berkaitan fasilitas itu. Oh, baik, Pak. Oke. Nah, sekalian mungkin Pak, karena Pak Huda ini menanggapi, harapan kami sebetulnya Pak Huda, di semester depan, kalau memungkinkan Tendik itu sudah mulai mengisi by system juga, saya. Jadi kalau kita sudah ada database-nya pegawai begitu ya, dosen dan juga Tendik, minimal mereka untuk mengisi survei itu sama dengan dosen masuk ke SIMPT, kemudian mereka ngisi survei gitu. Ya minimal mungkin data-data ketika masuk ke SIMPT itu berarti updating data begitu. Karena ada beberapa unit ini seperti tempo hari bagian kepegawaian melakukan survei begitu ya. Atau mungkin itu kan dosen ya, berkaitan dengan dosen. Bisa saja mungkin nanti ke depan Tendik itu juga diminta survei di beberapa bagian. Nah, harapan kami sebetulnya yang Tendik juga bisa diakomodir dan sudah memiliki identitas di SIMPT, gitu Pak Huda. Memungkinkan nggak kira-kira Pak Huda untuk yang semester depan ini kira-kira? Oke, baik Pak. Insya Allah memungkinkan Pak. Terima kasih Nah, Pak terus Huda. ini Pak, kayaknya yang tahun kemarin itu apa ada pertanyaan terkait internet gitu Pak ke mahasiswa itu yang kemarin kayaknya, kalau saya nggak salah sih. Pertanyaan terkait dengan Layanan internet untuk mahasiswa itu Pak. Ya, mohon izin mungkin saya ini Pak ya, tunjukkan instrumen instrumen surveinya. Karena memang begini Pak Uda, dari Oke, Pak. yang instrumen pengukuran kepuasan, memang itu kita lakukan penyesuaian. Dari yang sebelumnya 93 ya, kemudian sekarang itu 74 ya. Sorry. Berapa untuk yang mahasiswa? 78. Ya, 78 untuk yang mahasiswa. Nah, tapi penyesuaian ini satu kita tidak mengurangi substansi ya, substansi dari pertanyaan itu tetap ada gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan penyesuaian lagi pada instrumen pengukuran, itu kita juga harus melakukan ini uji validitas dan reliabilitas instrumennya, gitu kan. Jadi kan kita harus di situ. Gitu kan. Ini mungkin Pak Uda berkaitan dengan instrumen itu di bagian sarana gitu, Pak Uda. Ya. Nah, itu ada salah satu item terkait dengan ini, fasilitas hotspot area yang baik, gitu, Pak Uda. Nah, ya ada dua sebetulnya, kalau yang berkaitan dengan ya e-learning juga, fasilitas learning yang ramah pengguna user friendly dan fasilitas hotspot area dengan baik. Nah, kalau memang poin ini dirasa kurang spesifik oleh PDSI, apakah harus muncul kecepatan berapa? Oh, nanti kita akomodir begitu kira-kira. Oh, gitu. Oh, Pak, mohon maaf, berarti saya keywordnya salah tadi. Oh, Saya keywordnya kepikiran untuk keyword hotspot itu, Pak. Saya cari internet atau wifi itu tadi. Oh, gitu. Hotspot. Oh, ternyata emang ada. Mohon maaf, Pak. Ya, oke. Ada Pak, ada. Ya. Oke. Kalau Ini saya kan ada, lihat per itemnya nih, Pak. Ini kan ada nih. Universitas, fakultas, atau prodi menyediakan fasilitas hotspot area dengan baik. Ya, betul. Nah, ini kan kurangnya 6,6%, cukup 25%, baik 50%, sangat baik 18%. Total 100. Obat untuk nilai keseluruhannya itu ini lebih ke cukup, kurang gitu maksud saya, Pak.
Untuk itu sebetulnya ada program yang dari misalnya kemudian isi kurang itu kan secara detail ini kami. Jadi kalau di Kalau per item pertanyaan nggak bisa kayaknya, Pak. Apanya? Tidak bisa. yang password tadi. Bentar. Kalau secara oh ini ada di tangible ya. Oke, bentar Pak. Ya. Seperti ini Pak Huda. Kita memang tidak mengukur tingkat kepuasan untuk per item ya, per item pertanyaan, tapi per item itu per aspek. Nah, pengukurannya itu per aspek. Jadi misalkan di tangible itu 79,7% ya untuk semester ganjil kemarin. Itu turun memang dari semester genap 2022-2023 yang sekitar 80%. Ini survei kepuasan tingkat universitas, Pak Huda. Ya, ini jadi turun, memang turun sedikit. Ya. Kalau semisal ya. Gimana Pak? Kalau semisal begini Pak, saya minta diajarin cara ngitungnya itu. Takut saya salah Pak. Saya kan sedang buka laporan kepuasan di halaman 22 nih. Oke. Halaman 22 laporan kepuasan mahasiswa Pak. Ya. Jadi untuk pengukurannya Pak Huda, kita menggunakan instrumen akreditasi ya. Ya, akreditasi. Karena memang kita target 82% tingkat kepuasan sivitas akademika itu kan berkaitan langsung dengan akreditasi nanti. Jadi kita mengukur ini itu pakai instrumen akreditasi yang BNPT gitu. Jadi kalau misalkan Pak Huda ingin tahu secara lebih detail, ya bisa nanti kita ngopi-ngopi bareng. Oh siap. Siap. Gitu Pak, cukup dari kami Pak kalau gitu Pak. Karena kebetulan di PDSI kan ada smoking area. Iya, mantap. Dengan kopinya. Full itu Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Masuk Pak Bret. Siap, Pak Idil. Pak Idil. Ya, terima kasih Pak Bret. Posisi saya sekarang sebagai sudah ya, alumni Pak, alumni. Ya, cuma saya itu masih ingat di rapat sebelumnya bahwasanya ada pertanyaan yang berkaitan dengan instrumen dosen memberikan RPS saat pertama kuliah kan gitu ya, tidak puasnya. Tapi itu kan secara menyeluruh begitu. Nah, setelah saya masuk di prodi, untuk yang semester kemarin itu ternyata ada temuan dosen ini saat mengumpulkan RPS ditagih berapa kali nggak mengumpulkan. Berarti kan bisa jadi di instrumen yang dibuat LPPM secara umum itu puas, tapi secara prodi ternyata anggaplah dari 20 dosen yang mengajar di semester kemarin JES, yang mengumpulkan RPS itu hanya 5. Itu kan ada pertanyaan dulu itu. Ada enggak instrumen yang diberikan khusus ke dosen per dosen? Ada itu kalau enggak salah dulu waktu saya di LPPM. Nah, kemudian yang saya minta saat ini, saya butuh bantuan untuk memenuhi ini, Pak. Jadi salah satunya itu kan saya nggak tahu ya dosen ini apakah memang benar menyampaikan RPS itu ke mahasiswa. Karena pada saat saya minta RPS-nya di akhir semester, dosennya nggak mengumpulkan sama sekali gitu. Nah, permintaan saya, kira-kira ada nggak tim dari LPPM, entah dari auditor atau GJM yang bisa diperbantukan untuk melakukan survei per dosen itu, gitu Pak.
Paham gitu Pak? Luar biasa Pak Idil ini. Baru memahami kekurangan-kekurangan setelah jadi kaprodi. Kalau dulu enggak luar biasa. Aplaus. Ya itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Idil. Gimana Pak? Saya jawab. Jadi untuk yang survei proporsional itu belum by sistem sebetulnya. Nah, cuman itu sudah diinisiasi oleh LPIP. Jadi di e-learning itu tahun ini itu dibuatkan semacam survei di e-learning proporsional untuk dosen. Nah, terkait dengan pengumpulan RPS sebetulnya di awal semester kemarin LPIP ini kan punya inisiasi sebelumnya. Kami sempat koordinasi sebetulnya sebelum kegiatan sosialisasi ini kami melaksanakan koordinasi GKM, DJM, dan LPIP. Bagaimana sih nanti ketika dosen-dosen itu mengumpulkan RPS di e-learning, ini bisa diakses oleh GKM dan DJM. Supaya nanti apa? Ketika GKM membuat laporan, itu memang datanya sudah terpusat. Terpusat dalam artian LPIP sudah bisa menyediakan data bahwa ini RPS dosen prodi A, misalkan. Nah, itu dikorelasikan. Termasuk juga nanti kebutuhannya, apakah RPS itu sudah diimplementasikan selama semester dengan apa istilahnya kalau kemarin itu kompetensi yang sama, gitu ya, kompetensi yang sama. Nah, itu belum di rapat kemarin bisa Pak diakomodir by system, karena memang di e-learning tahun ini akan dicoba bahwa apa yang sudah dituliskan di RPS itu ini bisa diakomodir di e-learning dan nanti keluarannya bisa sinkron untuk kebutuhan BKD gitu. Nah, jadi kalau memang kesulitan dalam hal dalam hal monitoring dosen dalam hal pendidikan, harapan kami tentunya mohon nanti rekan-rekan DJM bisa dibantu, dalam tanda kutip dibantu itu, karena memang ditugaskan dalam hal penjaminan mutu prodi. Pak Prodi jangan, maksud saya ada partner, maksud saya begitu, partner dalam hal melakukan proses telaah, melakukan proses monitoring dan evaluasi. Kira-kira dosen siapa yang memang belum tuntas RPS-nya atau dosen mana yang memang belum sesuai begitu. Nah, di tempo hari kami juga paparkan kepada GJM untuk evaluasi pendidikan mohon dilakukan per 4 minggu atau 1 bulan sekali. Misalkan ketika sudah dapat RPS-nya, rekan-rekan ini bisa melakukan pemantauan apakah memang sudah sesuai yang diajarkan dan semacamnya begitu. Nah, sebetulnya di laporan momen itu teman-teman GJM juga merekam datanya, mana dosen yang punya RPS, mana dosen yang belum punya RPS, dan dilampirkan RPS-nya gitu di laporan GJM. Nah, tentu kalau kondisi di lapangan prodi masih kesulitan mencari RPS, nah harapan kami rekan-rekan GJM ini bisa dibantu untuk saling melengkapi lah, saya kira begitu. Nah, sehingga Pak Prodi juga terbantukan dengan adanya GJM itu bisa menjadi partner dalam hal penjaminan mutu prodi begitu. Harapannya begitu sih Pak Idil. Jadi dan memang kondisi di lapangan macam-macam ya begitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu berarti dulu untuk semester ini. Jadi menambahkan, mohon izin Pak Idin. Jadi memang untuk pengecekan atau penilaian kinerja per masing-masing dosen kita insya Allah belum tersistematis ya. Nah, dan itu mungkin sedang dirancang oleh LPIP atau seperti apa. Tapi yang jelas memang untuk pengukuran kinerja dosen khususnya itu tidak cukup dengan instrumen survei kepuasan. Kalau dikatakan apakah dosen memberikan atau menjelaskan RPS pada awal perkuliahan, dosen akan menjawab ya, misalkan ya. Apakah ianya itu jujur atau tidak, ya kan, wallahu a'lam kan gitu ya.
Tetapi pengecekan itu bisa dilakukan melalui Monef yang dilakukan oleh GJM. Ya, Monef yang dilakukan oleh GJM sebagai laporan untuk Monefnya ES ya, prodinya Pak Idil itu sudah cepat ya pengerjaannya, tapi belum tepat Pak. Ya, belum tepat karena masih ada beberapa kemarin ada perbaikan yang harus diperbaiki. Nah, jadi Pak Idil juga bisa menagih di sana. Ya, menagih di sana seperti apa laporan RPS-nya, nah, gitu misalkan. Atau mungkin kesesuaian antara apa yang ditulis di RPS dengan apa yang dilakukan oleh dosen di kelas atau diajarkan oleh dosen di kelas, kan gitu. Itu kan sudah ada di laporan GJM. Sementara kita bisa monitoring dan evaluasi melalui laporan GJM itu, Pak Idil. Jadi Pak Idil bisa mungkin mulai setelah ini itu nagih ke GJM, mana laporannya gitu Pak Idil. Mungkin itu tambahan dari saya. Gimana Pak Idil? Oke Pak, jadi sebenarnya kan kita lihat LPIP sepak terjangnya ini Pak. Ya. Terpat. Baik, mungkin sebagai informasi juga, koordinasi terakhir dengan GJM itu, rekan-rekan sepakat untuk menuntaskan laporan Monefnya yang semester ganjil itu sampai tanggal 14. Nah, mohon rekan-rekan Kaprodi juga bisa mengingatkan begitulah. Pak, ayo Pak, ini disusun laporan Monefnya gitu. Monef prodinya, karena kan GJM itu dia akan membuat laporan monitoring pembelajaran, monitoring dan evaluasi itu per semester. Nah, kami tekankan untuk per semester itu bidang pendidikan wajib ada. Nah, kemudian mulai semester depan ini setiap semester mohon Tridharma bisa direkam begitu ya. Bisa direkam dari data-data yang sudah ada di Prodi, sudah ada di LP3M misalkan kalau berkaitan dengan penelitian dan pengabdian. Itu sebagai informasi barangkali untuk Kaprodi dan juga Pak Dekan. Kalau nanti rekan-rekan GJM akan meminta legalitas, mohon nanti bisa difasilitasi begitu. Maaf Pak, ini Pak Nur Hamid mungkin bisa bantu jawab juga Pak. Oh Pak, enggak Pak Huda. Halo Pak Nur Hamid. Iya Pak, yes. Itu Pak, mahasiswa dulu di. Oh iya. Yang ditanyakan berkaitan tentang Semisal apakah dosen itu benar-benar memberikan RPS gitu Pak? Oh ya, gini untuk apa namanya kuesioner yang ada di masih sebatas uji coba sih, kan ketetapannya belum ada sebenarnya itu. Nah, untuk yang pertemuan itu ada beberapa pertanyaan yang memang itu tadi secara tidak langsung itu menjamin apakah dosen itu tadi upload menyampaikan mata kuliah itu sesuai dengan RPS. Jadi pertanyaannya itu ada 5 pertanyaan untuk yang dijawab oleh mahasiswa untuk menjamin apakah RPS dan yang disampaikan itu tadi sesuai. Termasuk juga apakah dosen ketika perkuliahan itu membantu. Putus-putus Pak. Sudah disampaikan di awal itu tadi. Jadi lebih ke sana untuk kuesionernya. Nah, ya. Oke. Ruangan sama Pak Furkon. Lanjut Pak. Jadi itu ya, untuk kuesioner yang tiap pertemuan itu sebatas untuk menjamin apakah dosen ketika menyampaikan mata kuliah pada pertemuan tertentu itu sesuai dengan RPS-nya. Jadi lebih ke sana. Makanya pertanyaannya itu apakah dosen menyampaikan tujuannya. Apakah materi yang disampaikan itu sesuai dengan yang direncanakan. Pertanyaan seperti itu. Terus seperti apakah dosen memulai dan menutup perkuliahan dengan doa yang kita sepakati di awal gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Nah, nanti di pertemuan ke-16 itu ada kuesioner. Kuesioner untuk pertemuan ke-16 itu kuesioner akhir perkuliahan. Nah, itu nanti yang digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terkait dengan
mata kuliah gitu, terkait dengan dosen di mata kuliah itu gitu. Jadi per mata kuliah itu ada kuesioner. Per mata kuliah per kelas. Jadi per kelas itu nanti ada kuesioner gitu. Cuma lagi-lagi kami akan sosialisasikan itu nantinya akan secara bertahap gitu. Dan dari LPIP sendiri itu masih sebatas uji coba gitu loh. Karena memang ketetapannya itu belum ada gitu. Jadi kami nggak berani terus bilang, oh itu harus gitu. Oh, nggak berani bilang gitu. Cuma kalau misalkan di tengah-tengah ada kebijakan dan itu harus diisi ya, ya kita siap-siap gitu. Jadi begitu sih Pak. Oke, siapa? Terima kasih informasinya. Ya, silahkan. Masih kita punya waktu yang cukup banyak. Kalau dirasa cukup, kita akan akhiri, tetapi rekan-rekan lain mungkin bisa memberikan respon. Yang perlu disampaikan sebenarnya adalah juga bahwa tangible itu memang bisa diukur, tetapi pada waktu yang bersamaan ada yang intangible. Ya, misalnya di dalam salah satu pertanyaan, apakah universitas menyediakan tempat ibadah yang aman, bersih, dan aman? Nah, ya gitulah ya. Kebanyakan responden itu menyatakan baik ya, sangat baik. Tetapi musalah kita sepi. Nah, yang intangible ini yang perlu kita perhatikan bersama. Apakah ada keterkaitan dengan jawaban dengan perilaku? Itu mungkin diskusinya tidak di sini, tapi itu yang mau saya sampaikan agar bisa menjadi perhatian bersama teman-teman di Universitas Nurul Jadid. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kami silakan kepada Bapak memberikan closing statement, Pak. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Saidah. Pertama, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, tentu pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan PPS dan pimpinan Kaprodi dalam kegiatan sosialisasi ini. Harapannya kegiatan sosialisasi ini tidak hanya sebatas nanti kami sosialisasikan, tapi kami berharap juga ada tindak lanjut seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan analisa secara lebih detail begitu ya, terkait dengan poin-poin mana yang memang itu menjadi masukan sebetulnya. Itu kan sebetulnya masukan untuk kita sendiri, untuk prodi, untuk UPPS, dari Civitas Akademika, baik itu kepada mahasiswa dan mahasiswa dosen dan juga teknik. Secara umum kalau dosen dan teknik ini relatif sudah cukup baik saya kira. Barangkali mungkin prioritasnya karena memang yang produk kita itu adalah mahasiswa, layanan itu lebih kepada mahasiswa, maka nanti mungkin diprioritaskan yang ini apa laporan untuk yang mahasiswa begitu. Terutama mungkin bisa saja kalau di UPPS itu baik, tapi mohon nanti dicek di masing-masing prodi, Pak. Ada beberapa prodi yang memang saya temukan masih di bawah baik atau cukup gitu ya, yang 60, 70. Nah, itu mungkin perlu kita up ya, perlu kita up dengan strategi-strategi supaya poin-poin apa saja begitu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira kami berkomitmen apa yang sudah kami sosialisasikan ini kami coba tindak lanjuti salah satunya dengan adanya edaran. Kami coba nanti akan buatkan edaran bagaimana masing-masing UPPS ini dapat melakukan ini apa rapat tinjauan manajemennya untuk menindaklanjuti hasil dari sosialisasi pengukuran kepuasan di semester ganjil 23-24. Saya kira begitu dari kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan yang sangat bermanfaat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu.